Nah, selamat pagi. Pemirsa, hari ini Senin 2 Desember 2024 masih kita membahas tentang budget cap ya. Sebenarnya apa itu yang artinya budget cap? Budget cap ini kan seringkali kita artikan sebagai pembatasan anggaran, ya kan? Jadi anggaran itu dibatasi atau dipatok sekian ya maksimalnya untuk menghindari yang namanya over budget. Tahu artinya over budget, teman-teman? Kelebihan anggaran. Nah, over budgeting kelebihan anggaran ya. Ini nanti bisa menimbulkan satu hal yang tidak kita inginkan untuk dilakukan sebenarnya. Apa itu? Over cost. Pengeluaran overspending. Pengeluaran yang berlebih. Jadi pengeluaran lebih banyak daripada pendapatannya. Kalau over income, pendapatannya lebih banyak daripada pengeluaran, itu malah kalau buat saya pribadi malah lebih bagus. Ya, dan saya pikir kita semua termasuk saya dan Anda yang menyaksikan tayangan ini punya cita-cita untuk menjadi orang yang selalu memiliki income atau pendapatan yang berlebih, atau menjadi orang yang over income ketimbang over spending. Maksudnya pendapatannya berlebih. Nah, teman-teman semuanya, kenapa budget cap ini mendesak untuk dilakukan? Karena banyak orang yang mengatakan biaya politik di Indonesia itu mahal. Memang mahal. Karena satu anggaran pengeluaran untuk keperluan pencalonannya aja nggak dibatasin. Sehingga kadang-kadang ada yang kandidat yang saya lihat itu overspending. Bahkan yang bagi-bagi bansos ini, mohon maaf, ini juga termasuk overspending. Ya, bahkan semenjak gelaran Pilpres 2024 ya, ketika diketahui oleh beberapa auditor ternyata ada uang 496 triliun rupiah atau hampir 500 triliun digunakan untuk bansos dan anggaran untuk pemenangan yang saat ini menjabat presiden dan wakil presiden kita, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka ya. Ini kan menurut saya over budget. Karena anggaran kampanyenya calon presiden Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan saja gak sampai segitu. Itu namanya over budgeting, teman-teman. Dan sayangnya itu anggaran 496 triliun itu adalah bersumber dari APBN, uang rakyat. Gitu loh. Itu sebabnya kenapa Bapak Presiden Prabowo Subianto hanya menganggarkan makan gratis, makan bergizi gratis Rp10.000 per anak. Nauzubillahi min zalik. Untuk sekarang ini Rp10.000 dapat apa? Makan bergizi gratisnya. Rp10.000 itu dapat cuman nasi sama telur. Nasi ayam aja di warteg udah lebih dari 10.000 loh. Anda bayangkan saja itu, Anda pikirkan saja itu. Nah, makanya itu, jadi mari kita sama-sama gunakan nalar kritis kita deh. Gunakan nalar sehat kita deh. Rp10.000 di masa sekarang dapat apa? Sementara saya tidak melihat sama sekali ada upaya pemerintah Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Gitu loh. Jadi tidak ada kebijakan moneter yang jelas untuk bagaimana memperkuat nilai tukar rupiah terhadap US dollar seperti yang dilakukan oleh
Presiden ketiga Republik Indonesia almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie. Coba itu. Yang ada kita malah disibukkan dengan umbar janji program-program yang sifatnya populis. Tapi mohon maaf, di satu sisi anggaran kita cekak, ya, duit kita cekak, APBN defisit, bahkan defisitnya lebih dari 300 triliun rupiah. Bahkan tahun 2025 aja diperkirakan APBN kita defisit 60 triliun rupiah. 60 triliun rupiah itu bukan angka sedikit, teman-teman. Itu bukan angka yang sedikit. Kenapa begitu? Ya karena kita belum belum menemukan kebijakan ekonomi apa yang pas gitu loh. Saat ini kan kita sedang ibaratnya pura-pura menjadi negara proteksionis, gitu kan, negara yang memproteksi industri dalam negeri gitu misalkan, dengan pura-pura tidak mengimpor mobil untuk mobil dinas menteri, kemudian dengan tidak memberi izin Apple untuk menjual iPhone 16 dan Apple Watch 10 di Indonesia karena nggak memenuhi komponen TKDN-nya, alias masih ingkar janji untuk memenuhi modal investasi yang diinikan. Bahkan yang terbaru ini ditolak proposal investasi 1 triliun lebihnya ini dengan menggunakan indikator investasi Apple di Tiongkok dan di India. Pertanyaan saya gini, Apple itu investasi di Tiongkok dan di India itu sudah berapa lama? Apple ini kan didirikan sudah lama sekali. Nah, investasi Apple di Tiongkok dan di India itu sudah berapa lama? Dan kenapa terus-menerus ditambah? Itu juga perlu dicari tahu alasannya seperti apa. Salah satunya mau tahu nggak kenapa? Lingkungan dan ekosistemnya meyakinkan. Lah kalau di Indonesia kita mau investasi aja sikit-sikit pungli, sikit-sikit jatah priman, sikit-sikit ini dan itu. Udah dipalak-palak ini dan itu. Lah bagaimana orang mau ini? Belum lagi, mohon maaf, kadang-kadang para buruh ini demo nuntut nggak kira-kira, nuntut upah tinggi, gaji tinggi, tapi kerja nggak profesional, kerjanya nggak berdedikasi. Bagaimana ceritanya? Itulah makanya kenapa investor memilih cabut dari Indonesia, perusahaan-perusahaan memilih lari dari Indonesia, dan akhirnya apa? Mereka lebih berinvestasi di mana? Di Vietnam. Karena Vietnam orangnya nggak banyak hana-hene seperti di sini. Kalau di sini mah orangnya kebanyakan hana-hene. Inilah itulah apa segala macam. Hana-henenya terlalu banyak. Hana-hene remeh-temehnya terlalu banyak. Jadinya susah gitu loh. Susah bagaimana mau menarik investor ke sini kalau hana-henehnya masih terlalu banyak dan terlalu sering kita temui. Apalagi Indonesia ini bukan Singapura. Kalau Singapura dan Hong Kong walaupun bukan negara ya, itu adalah tempat yang business friendly di Asia. Tempat yang ramah bisnis di Asia. Orang bebas berniaga, berinvestasi di sana karena kebijakan ekonominya bersahabat, kebijakan investasinya bersahabat. Coba itu. Nah, itu yang nggak ditiru sama Indonesia. Itulah makanya kenapa nilai tukar rupiah terus-menerus mengalami penurunan. Betul sekali. Ini fakta. Yang saya sampaikan ini semua fakta. Maka daripada itu ya, saya turut prihatin gitu loh kalau anggaran makan bergizi gratis itu cuma 10.000 rupiah per anak lah. Anak mau dikasih makan apa kalau cuma anggarannya dikasih segitu? Ya, tapi ya sudahlah. Ya, kondisi APBN kita ini lagi memang cekak ya. Karena memang pembangunan negara pasca COVID-19 ini belum maksimal ya. Masih perlu upaya yang lebih keras lagi memperbaiki ekonomi kita setelah
COVID-19 ini. Ya. Jadi makanya saya perlu bilang, bukan pemilu diadakan mau terpisah, mau diserentakin, mau ini dan itu. Pertama tuh budget capnya dulu dilakuin. Kalau udah budget cap dan diawasi oleh observer baik atau pemantau dari dalam negeri maupun luar negeri, dari para watchdog yang telah ditunjuk itu, dan juga independent observers, independent watchdogs gitu ya. Ya insya Allah yang namanya korupsi mah kagak bakal berani dilakuin. Atau dipidana lebih tegas lagi. Barang siapa melakukan tindakan main curang dalam pemilu, entah bagi-bagi bansos, saran fajar, atau apapun itu di hari tenang, maka langsung didiskualifikasi, dibatalkan, pidana mati langsung. Itu insya Allah akan menimbulkan efek jera di masyarakat. Begitu ketahuan dari siapa, langsung kalau usah pakai hana-hene, langsung diskualifikasi, dibatalkan. Oh ini main curang gitu. Misal di Jakarta ketahuan misalkan pasangan Ridwan Kamil Suswono main curang, itu langsung diskualifikasi. Begitu ketahuan hari H masa tenang main curang, diskualifikasi, batal ininya. Walaupun ada suara yang 1,7 juta suara, kalau konteksnya sekarang itu dianggap sebagai 1,7 juta suara tidak sah gitu. Karena kan memilih yang curang. Ya mungkin ini aja sekelumit usul mengenai pemilu yang di Indonesia ini masih perlu banyak perbaikan untuk ke depan. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.